warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sehat semua ya. Iya, Bu. Ya, jadi semoga kita selalu dilindungi oleh Allah di masa pandemi ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu, Nak ya. Coba ketua kelas pimpin doanya, Arifin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya, Ibu absen dulu ya. Amanda, Hadir, Bu. Arifin, Hadir, Bu. Lydia, Hadir, Bu. baiklah, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang mekanisme peredaran darah. Di mana mekanisme itu terjadi karena adanya kerjasama pada alat-alat peredaran darah. Nah, siapa yang masih ingat alat penyusun peredaran darah? Ya, Bu. Ya, coba Lydia. Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah, Bu. Jantung, pembuluh darah. Sebenarnya bukan paru-paru, Nak ya, tetapi jantung dengan pembuluh darah. Nah, apabila alat-alat tersebut dapat memiliki gangguan pada sistem peredaran darah, maka hari ini kita akan bahas kelainan pada peredaran darah. Nah, Ibu akan memperlihatkan kalian gambar, Nak ya. Silahkan diperhatikan. Sudah lihat semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang, jadi ekspresi kedua Bapak ini terjangkit penyakit apa, Nak? Ada yang bisa jawab? Bapak berbaju biru mengalami stroke dan Bapak berbaju putih mengalami serangan jantung, Bu. Iya, jadi Bapak yang terserang penyakit berbaju biru ini dia kena stroke, ya. Sedangkan kalau Bapak yang berbaju putih dia terkena penyakit jantung. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak, adalah dapat menganalisis gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Ini ya tujuan pembelajaran kita. Nah, Ibu akan memperlihatkan lagi kalian video, ya. Silahkan disimak videonya.
Nah, setelah melihat tayangan video tadi, videonya menceritakan tentang penyakit apa, Nak? Penyakit thalassemia. Iya, penyakit thalassemia. Ya. Nah, itu Semia. itu merupakan salah satu penyakit yang berkaitan dengan darah kita, ya. Nah, jadi merupakan salah satu penyakit yang berkaitan dengan darah kita. Nah, masing-masing kelompok akan mengidentifikasi anemia, membahas anemia untuk kelompok 1, dan kelompok 2 membahas thalassemia, kelompok 3 membahas leukemia, kelompok 4 jantung koroner, dan yang kelima hemofilia. Nah, ya, jadi silahkan kalian tulis di LKPD yang Ibu sudah sematkan. Nah, ini coba diperhatikan, Nak, ini adalah LKPD ya, untuk melihat bahan ajarnya atau materi-materi untuk kalian tulis. Tapi jangan lupa, Nak. Ya, tetapi jangan lupa. Tapi jangan lupa, Nak, di sini ada absen, ya. Ada absen, jangan sampai dilupa, tolong diisi sebentar setelah mengerjakan. Nah, untuk mengenai tugasnya, Nak, jadi tugasnya itu saya sematkan juga di sini, tugas kelainan pada sistem peredaran darah. Ya. Nah, jadi diskusi jawaban untuk LKPD. Jadi diskusi jawaban LKPD itu saya berikan waktu selama 20 menit untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Setelah selesai 20 menit, kita akan kembali nanti ke Zoom. Nah, ya. Jadi dimengerti? Mengerti, Bu. Ya, jadi saya rasa cukup sekian. Insya Allah kita ketemu lagi di Zoom. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua? Sudah hadir semua, ya? Ya. Baiklah. Kita akan memulai berdiskusi karena kalian sudah mengerjakan di LKPD-nya di classroom tadi. Untuk memulai, coba kelompok 1 memaparkan hasil identifikasi penyakit mengenai anemia. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak Virgiawan, kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya akan membacakan penyakit tentang anemia. Langsung saja. Nama penyakit anemia. Deskripsi penyakit. Anemia adalah kondisi ketika darah tidak memiliki sel darah merah sehat yang cukup. Gejalanya, penyakit ini memiliki gejala yang dapat berupa kelelahan, kulit pucat, sesak napas, pusing, limbung, atau detak jantung yang cepat. Adapun penyebabnya, faktor-faktor yang menyebabkan anemia adalah mengonsumsi obat-obatan tertentu, kerusakan sel lebih cepat dari biasanya, yang mungkin disebabkan oleh masalah sistem kekebalan tubuh. Penyakit jangka panjang atau kronis, seperti penyakit ginjal kronis, kanker, radang borok usus besar, atau radang sendi. Adapun cara mencegahnya yaitu ada 6. Yang pertama, akan asupan tinggi zat besi. 2. Tingkatkan konsumsi makanan kaya vitamin C. 3. Makan asupan kaya vitamin B12 dan folat.
4. Penuhi makan gizi seimbang. 5. Hindari minum teh dan kopi saat makan. Dan yang terakhir adalah atasi penyebab kehilangan darah. Sekian, Bu. Nah, itulah tadi hasil pemaparan yang sudah dibacakan dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan penyakit tentang anemia? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Nur Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu apa yang terjadi bila anemia tidak diobati? Sekian. Ya, jadi pertanyaannya apa yang terjadi bila anemia tidak cepat terobati? Ada yang mau jawab? Pertanyaan dari kelompok 3, yaitu jawabannya adalah pada anemia merah berkurang. Cukup sekian. Coba kita lanjut lagi ke kelompok 2 yang bisa memaparkan hasil diskusinya mengenai penyakit thalassemia. Kelompok 2. Ya, silakan Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang penyakit thalassemia. Deskripsi penyakit. Thalassemia adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Gejalanya, penderita thalassemia akan mengalami anemia yang membuat penderitanya merasa mudah lelah dan lemas. Gejala ini biasanya muncul pada saat 2 tahun pertama kehidupan. Akan tetapi, bagi penderita thalassemia yang ringan atau minor, anemia bisa tidak terjadi. Penyebabnya, thalassemia disebabkan oleh kelainan genetik yang mempengaruhi produksi sel darah merah. Kelainan genetik ini diturunkan dari orang tua dan tetap dapat diturunkan walaupun orang tua tidak mengalami gejalanya. Cara mencegahnya, yang pertama, pasangan yang ingin merencanakan kehamilan perlu menjalani tes darah untuk melihat nilai dan melihat profil sel darah merah di dalam tubuh mereka. Yang kedua, melakukan screening thalassemia. Sekian. Nah, itulah tadi hasil paparan yang sudah dibacakan untuk kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan tentang thalassemia? Saya, Bu. Nah, silakan Nak Sri Ulfa Wulandari. Saya dari perwakilan kelompok 5 akan mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan screening thalassemia? Ya. Sekian. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan screening thalassemia? Nah, ada yang mau jawab? Bu, saya, Bu. Ya, silakan Nak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu apa yang dimaksud dengan screening thalassemia. Adapun yang dimaksud dengan screening thalassemia adalah metode pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya thalassemia dalam darah yang biasanya dilakukan oleh pasangan sebelum menikah. Jadi itu jawaban dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali jawabannya Nak. Ya, kita plus untuk kelompok 2. Ya, hasil diskusinya. Ya. Nah, sekarang kita beralih lagi ke kelompok 3 mengenai paparan penyakit leukemia. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Nak Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang jenis penyakit leukemia. Langsung saja, leukemia adalah kanker yang menyerang sumsum tulang belakang.
Sumsum tulanglah yang biasanya berwarna putih, sel darah merah, serta trombosit. Leukemia terjadi saat proses produksi yang normal ini terganggu. Penyebab umum leukemia paling dikenal adalah paparan radiasi serta kelainan darah seperti misalnya sindrom Myelodysplastia yang sering kali disebut dengan preleukemia. Gejala-gejala pada penderita leukemia pada umumnya terkait dengan terjadinya gangguan fungsi normal sumsum tulang belakang sebagai akibat dari anemia atau kekurangan sel darah merah. Terkadang gejala umum yang timbul hanya berupa perasaan kurang enak badan, hilangnya nafsu makan, serta hilangnya berat badan secara drastis. Cara mencegah penyakit leukemia yaitu melakukan deteksi dini kanker untuk pencegahan. Pencegahannya dengan mengonsumsi vitamin A dan C, buah maupun sayuran yang kaya akan serat. Sekian. Ya, itulah tadi hasil paparan yang sudah dibacakan materi penyakit leukemia. Nah, ada yang ingin mau tanyakan materi leukemia? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Bu Nisania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu ada berapa jenis leukemia? Ya, jadi itulah pertanyaannya ya. Ada berapa jenis leukemia? Ya, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Arifin. Leukemia terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu leukemia mieloid kronis, yang kedua yaitu leukemia limfositik kronis, yang ketiga yaitu leukemia limfositik akut, dan yang keempat yaitu leukemia mieloid akut. Sekian. Ya, itulah tadi jawaban yang sudah dijawab pertanyaannya bahwa ada berapa jenis leukemia. Leukemia itu dia teman kita menjawab ada 4. Ada yang pertama limfosit leukemia, ada kronik leukemia, dan ada lipoblastik. Nah, kita akan melangkah ke kelompok 4 mengenai penyakit Jantung koroner. Ya, siapa yang bisa memaparkan hasil? Ya, silakan Irmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok saya. Langsung saja, nama penyakit jantung koroner. Deskripsi penyakit. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan makin menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Gejalanya, berkurangnya asupan darah ke jantung mungkin saja tidak menimbulkan gejala apapun pada awalnya. Namun, bila lemak makin menumpuk di arteri, maka akan mulai muncul gejala penyakit jantung seperti serangan jantung, angina, dan gagal jantung. Penyebabnya, penyakit jantung koroner disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh penumpukan ateroma di dinding arteri. Sejumlah faktor dapat meningkatkan risiko aterosklerosis antara lain yaitu 1. Rokok, 2. Diabetes, 3. Tekanan darah tinggi, 4. Kadar kolesterol tinggi, dan yang terakhir berat badan berlebih. Cara mencegahnya, penyakit jantung koroner dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat seperti berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol. Selain itu, kelola stres dengan baik, misalnya dengan melakukan relaksasi otot atau latihan pernapasan dalam. Sekian. Nah, itulah tadi hasil paparan yang sudah dibacakan penyakit tentang jantung koroner. Nah, ada yang ingin ditanyakan mengenai jantung koroner? Saya, Bu. Ya, silakan Amanda. Jadi saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Adapun pertanyaan saya yaitu apa perbedaan antara kolesterol baik dan kolesterol jahat? Sekian. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi apa perbedaan antara kolesterol jahat dan kolesterol baik? Nah, ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya.
Silakan. Jadi langsung saja jawabannya yaitu HDL dianggap sebagai kolesterol baik karena bertugas mengangkut kolesterol ke dalam organ hati untuk kemudian dibuang ke dalam kantung empedu sehingga tubuh bersih dari kelebihan kolesterol. HDL penumpukan plak, melindungi arteri dan mencegah kita dari penyakit kardiovaskular. Sedangkan LDL dikenal sebagai kolesterol jahat yang bertugas mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan. LDL mengandung lebih banyak lemak daripada HDL. Semakin banyak jumlah LDL akan mengganggu kesehatan manusia, sebab LDL dapat menempel di dinding arteri, sehingga membentuk plak. Penumpukan plak dapat mengurangi aliran darah dan oksigen ke organ utama tubuh. Kekurangan oksigen pada organ atau arteri dapat menyebabkan penyakit ginjal dan gagal jantung. Sekian. Nah, itulah tadi jawaban bahwa perbedaan HDL dengan LDL, artinya kolesterol jahat dan kolesterol baik. Kalau HDL itu berarti dia adalah kolesterol yang baik, di mana dia bertugas mengangkut kolesterol yang masuk ke hati untuk apa ya? Untuk dibuang ke kantong empedu. Ya, Nak ya? Nah, terus sementara kalau LDL berarti dia adalah kolesterol apa kalau LDL? Jahat. Nah, kolesterol jahat. Di mana dia apa ya? Kolesterol dari itu organ hati ke sel-sel membentuk LDL yang lebih banyak lemaknya. Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok 4. Sekarang kita beralih lagi ke kelompok 5. Ada yang bisa paparkan hasil identifikasinya penyakit mengenai hemofilia? Saya Ya, silakan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami. Baiklah, langsung saja mengenai penyakit hemofilia. Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor 7 dan 9. Saat hemofilia, pendarahan akan berlangsung lebih lama. Kondisi ini merupakan penyakit keturunan yang lebih sering terjadi pada pria. Gejala utama hemofilia adalah darah sukar membeku, sehingga menyebabkan pendarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama. Hemofilia disebabkan oleh mutasi genetik yang menyebabkan darah kurang faktor pembekuan 7 dan 9. Hemofilia juga merupakan kelainan genetik dan tidak bisa dicegah. Cara yang terbaik yang dapat dilakukan adalah melakukan pemeriksaan sejak dini jika terjadi pendarahan dan konseling untuk mengetahui risiko anak mengalami hemofilia. Sekian, terima kasih. Nah, itulah tadi hasil paparan yang sudah dibacakan mengenai penyakit hemofilia. Ada yang ingin bertanya mengenai penyakit hemofilia? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Nur Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdua akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5, yaitu apa yang dimaksud dengan faktor 7 dan 9. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan faktor 8 dan 11 pada penyakit hemofilia? Itu ya, Nak ya? 7 dan 9. Oh, 7 dan 9. Oh iya, maaf. Karena suara terlalu kecil. Ibu tidak dengar. Ya, ada yang bisa jawab? Hemofilia dari faktor 7 dan 9. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Amanda. Jadi langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya. Faktor 7 dan 9 yaitu termasuk faktor koagulasi, di mana faktor koagulasi itu adalah sejumlah protein yang berkaitan dengan reaksi penggumpalan darah. Adapun faktor 7 yaitu prokonvertin, sedangkan faktor 9 yaitu protromboplastin beta. Sekian. Ya, itulah penyampaian jawaban tentang faktor 7 dan 9. Sebenarnya penyakit ini kalau hemofilia bisa saja menyebabkan keturunan ya, untuk
sukar darah membeku, ya. Jadi itulah tentang penyakit hemofilia. Jadi setelah kita berdiskusi materi kita, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Yusuf. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu penyakit yang menyerang darah diantaranya ada anemia, thalassemia, leukemia, dan sedangkan yang menyerang alat peredaran darah, salah satunya adalah jantung koroner, yang semuanya diakibatkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, faktor gen, yang juga perkembangan sel-sel darah yang tidak terkontrol. Sekian, terima kasih. Jadi ya benar sekali. Jadi terjadinya karena adanya gangguan pada peredaran darah itu bisa menyebabkan kelainan penyakit sistem peredaran darah. Jadi yang pertama penyebabnya, coba diperhatikan. Nah, ini adalah kurangnya aktivitas berolahraga, ya. Jadi ini kurangnya beraktivitas berolahraga karena kenapa? Bisa saja menyebabkan aliran darah tidak lancar. Ya, ini. Nah, penyebab yang kedua, ya ini adalah kurangnya asupan makanan. Ya, ini Nak ya. Jadi, yang kedua penyebabnya kurangnya asupan makanan yang bergizi atau tidak sehat makanannya, atau bisa juga terlalu banyak lemak. Nah, penyebab yang ketiga bisa saja diistilahkan adalah berat badan yang tidak ideal. Kenapa? Karena kurang berolahraga atau sering makan makanan yang berlemak, sehingga dilihat dari tubuh seseorang ini ada yang kurus, ada yang gemuk. Nah, inilah yang menyebabkan kelainan penyakit pada sistem peredaran darah. Jadi sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa mengungkapkan hal apa saja yang didapatkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Nurhana. Yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini bahwa gangguan yang menyerang sistem peredaran darah kita dapat mengancam nyawa kita dan dapat menyebabkan kematian. Sistem peredaran darah kita tetap sehat dan dapat menjalankan fungsinya dengan normal, maka kita harus menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan juga rajin berolahraga. Sekian. Ya, terima kasih Nak atas refleksinya yang sudah diungkapkan. Semoga yang lain juga bisa menarik manfaat dari pelajaran kita hari ini. Ya, jadi sebenarnya untuk mengetahui dari semua materi kita bahwa pentingnya berolahraga, ya, di mana kita harus berolahraga teratur. Pentingnya juga makan makanan yang sehat. Dari pola makanan itu dimulai dari 4 sehat 5 sempurna, sehingga kekebalan tubuh kita itu tidak cepat terkena penyakit. Ya Nak ya. Nah, untuk evaluasinya Ibu mengirim lewat link. Linknya itu saya kirim lewat WA. Silakan kalian kerjakan evaluasinya tersebut melalui link yang saya kirim melalui lewat WA. Nah, untuk insya Allah minggu depan kita akan adakan ulangan harian atau penilaian harian, ya, tentang mengenai sistem peredaran darah. Ya, nah, hari ini cukup sekian. Sampai di sini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.